Kembali lagi bersama gua Baby Rex ya. Udah lama banget gua nggak bikin konten reaction. Dan apa sih reaction kali ini ya, sesuai dengan thumbnail dan judul. Dan ini lumayan spesial juga karena One Piece comeback setelah 6 bulan libur atau hiatus ya, di episode 1123. Dan ada 2 episode tapi tetap 2 episode di video terpisah ya, yaitu episode 1123 dan 1124. Dan untuk yang nungguin episode anime reaction lainnya, tunggu aja dalam proses editing dan ini pasti bakal gue kejar. Jadi ya udah, tanpa berlama-lama jangan lupa like, comment, share dan subscribe dulu. Dan juga kita langsung aja ke reactionnya. Let's go. Ya ini dia nih guys, episode terbaru ya. Deg-degan gue sih jujur aja sih ya, deg-degan banget, gue udah lama banget. Ya gue salah satu penikmat animenya juga sih, biarpun gue juga suka manganya dan sering baca, bukan sering baca, malah gue ngikutin banget manganya. Tapi gue tetap sambil menikmati animenya juga sih. Penasaran aja gitu, kalau sudah apa yang terjadi di anime diadaptasinya bagaimana di manganya. Dan apakah akan ada perkembangan signifikan anjay dari Toei selama 6 bulan ini. Gila ya. Disuruh flashback dikit nih ceritanya sama Toei nih. Gila ya. Kangen cok, rasanya tuh kangen nih. Udah lama nggak nonton, udah lama nggak ini, kangen. Sedikit recap mungkin di sini. Katanya sih bakal full recap, mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan aja enggak ya sama Toei ya. Kalau full recap sih kecewa, masa iya comebacknya full recap, kan enggak juga. Oh ini ya kabar-kabar yang terakhir dari Garp, kabar Garp itu ya. Kan terakhir kita diperlihatkan episodenya masih di Hachinosu di Garp itu kan. Kabar-kabar dari Garp. Alhamdulillah nggak di recap guys, alhamdulillah. Itulah tetap harus dikhawatirin lah. Garp-san bos. Oh ini ya anaknya Makino itu ya. Woi nggak boleh gitu lu, kepala desa. Apakah ini anak akan jadi anak didiknya Luffy ya guys ya? Dadan ya. Dadan pun sampai meneteskan air mata ya dengan kabarnya si Garp ini ya. Ya habis dapat kabar soal Sabo, terus dapat kabar soal Garp. Siapa yang nggak sedih? S juga, sedangkan dia di sini aja nggak bisa ngapa-ngapain. Wajar lah. Saya belum diliatin Mugiwara Crew ya. Oh, gue inget. Iya ini gempa yang dihasilkan oleh Mother Flame itu ya kalau nggak salah ya. Gempa yang dari gue lupa tuh yang kerajaan itu tuh. Kita baru dikasih lihat efeknya di sini nih. Bener-bener kayak gempa seluruh dunia cok anjir. Gempa di hari itu belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah dan menyebabkan kerusakan luas di seluruh dunia. Gila. Gempa karena satu senjata yang dimiliki pemerintah dunia. Apakah itu Uranus? Iya nih kerajaan Lulusia kerajaan Lulusia Kingdom. Nah itu tuh gara-gara yang efek kemarin tuh. Kita sih udah kemarin dikasih lihat ya. Ini sama nih. Ya kemarin kita udah sempet dikasih lihat sedikit yang lubang besar yang setelah di Lulusia Kingdom itu ya. Penasaran sih gue di episode kali ini. Gede banget cok, gila serem banget ya anjing ya. Bener-bener kayak gak tau ya, banyak yang bilang sih ya kayaknya sih ini mirip sama kayak yang di NS Lobby itu lubangnya.
Gila, bahkan pantai di tempatnya Ivankov sampai tenggelam, coy. Gila. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu naik sekitar 1,5 meter. Kalau nggak salah. Ini dia bro. Let's go. Udah persiapan Buster Call mengumpul di Egghead. Ini para wakil admiral yang ditugaskan untuk Buster Call Egghead ya. Wakil admiral, vice admiral. Ada Dol. Ih, Dol tuh cantik banget emang. Dan dipimpin oleh Admiral Kizaru. Susah sih maksudnya sih kalau dihadang sama monster robotnya Vegapunk sih. Susah sih. Anjing. Sedikit flexing ya. Wede. Wih. Satu biasanya ada frame-frame yang berlebihan. Iya ganteng. Ganteng Kizaru, ganteng Kizaru ya. Boleh lah flexing dikit lah. Iyalah, boleh lah. Oh, ininya baru. Gila keren banget ininya. Apa sih eye catcher-nya ya? Eye catcher-nya baru. Oh iya, gue sempet lihat sempet dapet info kalau nggak salah eye catcher ini tuh dapet dari salah satu cover story dari manganya ya. Nah ada penggunaan 3D-nya sih udah menurutku udah jauh membaik ya. Biasanya ya Toei ya tahu lah, kalian semua tahu lah penggunaan 3D-nya bagaimana. Ini 3D sih, kapalnya 3D. Kemampuan iya sih. Ini dia guys, sedikit ada flashback Sentomaru, Vegapunk dan Kizaru. Siapa yang penasaran adik-adik dengan flashback itu guys? Ah, kamu budak korporat kamu ya. Sengaja ya, sengaja dibuat biar Luffy terlihat seperti bajak laut. Padahal masih bangke itu iseng-iseng aja. Oh iya, belum ada opening ya guys ya, baru nggak gue ya. Emang brengsek si Saturn nih. Siapa yang tahu umur sebenarnya Bonnie pengikut anime? Siapa yang tahu komen di bawah ya. Gue nanya buat pengikut anime ya, kalau pengikut manga harusnya tahu. Oh iya. Wah. Ini juga kan debut voice aktor barunya Franky ya. Wah, iya. Penasaran gua nih, bakal jadi kayak apa voice aktornya Franky nih. Baru inget gua. Iya. Otak dari semuanya di sini York brengsek emang nih. Tapi kocak juga sih dia ya. Negosiasi berhasil. Baru ingat gue kenapa itu. Tadi ngancem lu elah. Tiba-tiba minta tolong, lucu lu. Ini dia guys, Lego. Sampai hah? Udahan? Ya karena openingnya terlalu spoiler guys, nggak bakal gue bikin, mungkin gue cut aja ya, tapi bagus overall ya. Aja ini dia pose guys ya, macam bajak laut. Anjay, emang bajak laut sih, cuman ya begitu dah. Kita lihat voice actor Franky di sini guys. Masih ada ternyata, gue pikir udahan. Oh ini voice actor. Oh beda sih.
Gimana ya ngejelasinnya ya? Ya masih baru sih, gue bisa wajar sih. Cuman emang berat sih gantiin voice actor Frankie sih. Ada sih, udah gue bahas sih. Oke ya. Gue harus denger lagi sih. Baru segitu doang. Baru segitu doang. Suaranya Frankie ya. Ayo Sencho, apa yang akan kau lakukan Sencho? Anjay. Woi, ada kreditnya bro. Ya ada kreditnya ya. Cuman ya gitu doang, bukan ending juga ya. Jadi ya mungkin kita lanjut lagi ke episode selanjutnya ya, episode 1124. Tapi ya anyway itu dia guys, reaction One Piece episode 1123. Gimana menurut kalian guys ya? Apa aja yang menurut kalian yang ada perubahan dari Toei? Gue sih udah lihat sih beberapa dari CGI-nya yang nggak terlalu berlebihan dan menurut gue udah lebih oke. Itu yang pertama. Dan pengurangan shining si miracle branding lah itulah ya, tidak terlalu terang-terang juga. Dan efek-efek impact frame yang nggak seperti dulu. Biasa kan kalau ada ledakan atau kejutan-kejutan kayak gitu kan ada impact frame yang berlebihan. Tadi gue udah sedikit lihat, baru itu sih yang gue lihat sih. Cuman ya kalau dari kalian gimana, apakah ada perubahan dari Toei selama 6 bulan ini? Dan yang paling signifikan adalah voice actor Frankie. Jujur gue masih bingung sih ya, tapi gue berusaha menerima. Kenapa? Karena ya kita belum terbiasa aja sebenarnya ya, karena masih baru dan ini juga debut dia. Kita biasa mendengar suara Frankie yang super dan seperti itu kan. Ini agak lebih soft dan kesannya lebih sedikit serius aja sih. Tapi ya kita maklumin saja, mudah-mudahan kedepannya bakal lebih baik. Dan ini pasti baru debut jadi santai dan baru keluar suaranya juga sedikit belum banyak. Jadi ya mungkin gitu aja dari gua untuk reaction One Piece chapter 1123 kali ini. Kita lanjut di episode selanjutnya ya, episode 1124. Jadi gitu aja guys dari gua. Sampai jumpa lagi di reaction berikutnya. See you, bye bye.